Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia, Bapa yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Dia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia begitu baik dan luar biasa dalam setiap kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita, sebab Dia Allah yang begitu baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good and your mercies endure forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Kami menyembah Engkau Tuhan, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Mari sama-sama katakan, you are good. Mari bertepuk tangan dan bersukacita, sebab Dia Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercies endure forever. Katakan sekali lagi, Lord, you are good. Kami memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we were. Mari kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Haleluya, 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 we worship you for who you are. Sekali lagi katakan, we worship you, we worship you. Haleluya, haleluya, we worship you for who you are. Katakan sama-sama, you are good. Biar musik memuji Tuhan saat ini, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Sama-sama kita katakan, you are good all the time. All the time, you are good, you are good, all the time, all the time. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, you are good, all the time, all the time, you are good, you are good, all the time, all the time. Sebab Engkau baik Tuhan, sama-sama kita katakan, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. We worship you for who you are. Sekali lagi kita katakan, we worship you. We worship you. Haleluya, haleluya, we worship you for who you are, oh God, for who you are. Sama-sama katakan, for who you are good. Haleluya, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita, sebab Engkau baik Tuhan. Dan anugerah-Mu itu besar dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita jemaat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Dalam hadirat-Nya kita mau sembah Dia. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau merasakan bahwa hadirat-Nya nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai sembah, diangkat sembahmu. Syukur bagimu Yesus, kami sembah Engkau. Terima kasih ya Aba. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sama-sama kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami datang dalam hadirat, di bawah sembah kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita angkat hati kita, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Mari pakai kami menjadi alat-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa sembah kami, haleluya. Kami angkat hati kami bagi Engkau Yesus. Ini kami Tuhan, kami sembah. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah kehidupan kami Kau pakai menjadi alat-Mu di akhir zaman ini. Kami mau seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari, kita bangun dengan pengharapan bahwa hari ini akan jadi lebih baik dari hari kemarin. Tetapi justru kita lebih sering melupakan bagian yang terbaik. Perjuangan demi penghidupan menjadi yang nomor satu. Badai dan kesulitan rela dihadapi demi mencapai tujuan. Kerja itu sangat penting. Kita harus bekerja keras, namun seringkali bukan karena visi, melainkan hanya untuk pembuktian diri. Jangan kira gue duniawi, karena gue pergi ke gereja seminggu bisa 3 kali. Aktif sana sini, tapi cuma demi eksistensi. Tetapi pada akhirnya gue berhenti. Semua seperti gak ada arti.
Untuk apa semua ini? Hidup gue padet, waktu gue habis, sibuk. Sebenarnya gue hidup buat apa? Tuhan, gue mohon ampun. Gue terlalu sibuk. Gue padat dengan urusan gue. Gue sibuk dengan apa yang gue mau, apa yang jadi kehendak gue, apa yang jadi ambisi gue. Sampai gue lupa apa yang Tuhan mau buat hidup gue. Tuhan bantu gue. Gue bertobat. Gue mau lakukan kehendak-Mu. Shalom jemaat-jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya bersyukur hari ini melalui ibadah online kita bisa berjumpa bersama-sama. Dan saya melayani pada hari ini, yaitu Pendeta Dr. Daniel Benjamin, yang diberi kesempatan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pendeta Andrian Krisdianto Teja, Gembala Gereja Oikos Bogor. Saya bersyukur hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama, walaupun belum secara fisik. Nanti ya, setelah Corona selesai, baru kita lakukan selanjutnya. Tetapi saat-saat ini kita berjumpa dulu secara online, saudara. Jadi saya percaya bahwa pada saat-saat ini tetap selalu ada cara bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan dan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan di masa-masa ini kami mau merenungkan bagaimana Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan. Karena kekuatan-Mu hanya melalui firman saja. Dan seperti Roma pasalnya ke-8, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Hari ini kami mau membuka roh, jiwa, dan hati kami sehingga kami semakin selaras hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menuntun. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami. Pengurapan-Mu Tuhan, roh-Mu yang kudus sendiri tercurah bagi hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba utarakan melalui lidah bibir hamba menjadi berkat buat banyak orang. Saya juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di setiap rumah-rumah diurapi oleh Tuhan. Dan roh Tuhan sendiri yang menaungi. Sehingga apa yang kami renungkan pada hari ini sungguh menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Berbicaralah lebih lagi ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau membahas satu tema yang luar biasa dan sangat-sangat menarik, yaitu hidup melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman. Banyak sekali orang-orang melihat bahwa akhir zaman ini sesuatu yang mengerikan. Itu satu kelompok. Tapi kelompok yang lain melihat akhir zaman ini menjadi sesuatu yang exciting. Bahwa teknologi semakin berkembang, bahwa gadget semakin begitu canggihnya, dan kita melihat semua kehidupan sangat-sangat menjadi berbeda. Tetapi hari-hari ini kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai akhir zaman. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Oke, suami, istri, bapak, ibu punya Alkitab masing-masing. Anak-anak sediakan Alkitab masing-masing sehingga walaupun kita ada di rumah tetapi kita memiliki sikap yang benar dan tepat, dan kita menghormati firman Tuhan, kita menghormati hadirat Tuhan. Oke, mungkin ada jemaat-jemaat yang masih di ranjang, masih ada di kasur. Paling tidak duduknya lebih tegap. Sehingga kita mau renungkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga yang ada di ruang tamu, yang ada di dapur mungkin atau di ruang makan sembari
melakukan aktivitas, kita renungkan firman Tuhan dulu bersama-sama. Oke? 2 Timotius pasalnya yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ini menjadi salah satu perenungan kita. Firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara sekalian, saya sungguh bersyukur bahwa firman Tuhan saya tidak ditulis hanya untuk enakan telinga, saudara. Hanya ditulis untuk membuat kita terhibur saja. Tapi dalam firman Tuhan ada banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ada masa kesukaran seperti di masa-masa Mesir. 10 tulah Tuhan turunkan bagi Firaun dan Mesir. Ketika Daud sedang memerintah, ada tulah yang menghantam bangsa Israel dan puluhan bahkan ribuan orang Israel meninggal dunia oleh karena wabah. Dan juga kita melihat ketika tahun 500 sebelum Masehi, tepatnya 526, bangsa Israel dibuang dari Yerusalem, bahkan dibawa ke negara Babel, dan Yerusalem diruntuhkan. Bait suci Salomo yang kita tahu, bait suci yang begitu megah, bait suci yang begitu mengagumkan, dihancurkan dan rata dengan tanah. Disitulah kita mulai berpikir, kalau begitu pendeta, di mana Tuhan di masa-masa yang sukar? Alkitab menyatakan, pada hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Apa kata-kata yang dimaksud dengan hari-hari terakhir? Saya dapati, yaitu hari-hari terakhir adalah saat-saat ketika di zaman gereja, saudara. Dan masa yang sukar terjadi yaitu masa-masa yang memang harus kita hadapi dengan keras. Sama seperti orang-orang Israel di Perjanjian Lama, sama seperti orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru kepada para murid-muridnya. Bahkan ketika Yesus terangkat ke surga dan naik ke surga, saudara, kita akan merayakan sebentar lagi di bulan Mei, yaitu kenaikan Kristus Yesus. Kita akan melihat sejarah membuktikan setelah Yesus naik ke surga pada tahun 70, yaitu kurang lebih sekitar 40 tahun setelah Yesus ada di dunia ini, bait suci kemudian dihancurkan lagi oleh Kaisar Titus dari Roma. Dan itu semua terjadi, dan kita melihat dari bagaimana kita bisa melihat perspektif Kristen mengenai masa-masa yang sukar. Saya dapati begini loh, ada orang menyangka bahwa kalau kita hidup kudus, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita baca Alkitab setiap hari, kalau kita berdoa setiap hari, maka kita akan worry free 100%. Maka tidak akan satu cuil pun ya masalah menghinggapi kita. Tapi saya ingin sampaikan satu hal, bahwa bisa masa sukar ini kita hadapi. Orang-orang Kristen bisa hadapi. Justru kita akan belajar apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam masa-masa sukar, saudara. Sehingga kehidupan kita semakin kuat, kehidupan kita semakin kokoh, dan kita semakin justru menjadi berkat buat banyak orang. Kita lanjutkan ayat yang kedua sampai yang kelima. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ayat yang keempat, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dari sini kita bisa mendapati bahwa ada indikator, bahwa ada ciri-ciri, yaitu perilaku manusia di akhir zaman seperti yang disampaikan di dalam ayat-ayat ini. Nah, saya memberikan tabel kondisi manusia akhir zaman berdasarkan ayat-ayat ini, ya, saudara sekalian. Jadi perhatikan baik-baik bahwa melalui semua daftar ini ternyata kita bisa mengkelompokkan dan mengklasifikasi bahwa paling tidak ada 3 kelompok manusia di akhir zaman yang betul-betul bisa kita lihat dari indikator tersebut. Yang pertama adalah kelompok pragmatis, saudara. Yang kedua relativis. Yang ketiga adalah kaum hedonis, ataupun orang-orang yang memiliki kepercayaan hedon, saudara. Nah, pragmatis memiliki pengertian begini. Pragmatis adalah perilaku yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis saja.
tanpa memperhitungkan nilai-nilai kekal ataupun nilai-nilai spiritual. Nah, banyak sekali orang-orang akhir zaman mulai berpikir yang praktis-praktis saja. Yang penting you senang, kita jalan terus. Yang penting saya untung, kau untung, ayolah kita jalan. Oke? Betul kan? Dan terdengar begitu cukup masuk di akal, saudara. Nah, yang kedua, relativis. Relativis adalah kelompok orang ataupun perilaku manusia yang meyakini bahwa pengetahuan, kebenaran, moral, semuanya adalah pengertian yang berdasarkan budaya ataupun kesepakatan masyarakat setempat. Jadi tidak ada standar yang absolut mengenai dasar perilaku orang tersebut. Jadi kalau semua orang merasa oke-oke saja, semua orang merasa ini memang perilaku yang bisa dilakukan, maka mereka akan legalkan itu. Nah, seperti negara-negara bagian di Amerika, ya ada 52 negara bagian. Negara bagian satu berbeda hukumnya dengan negara yang lain. Ada negara bagian yang melegalkan LGBT. Dan mereka yang mau menikah secara LGBT ada negara bagian tersebut. Tetapi negara bagian yang lain tidak. Berdasarkan kesepakatan dan suara terbanyak saat itu. Dan yang ketiga adalah hedonisme, saudara. Itu orang-orang yang sangat-sangat menyanjung yang namanya kepuasan diri, mengejar kesenangan, memanjakan diri, bahkan secara sensual, memanjakan secara daging dan kekayaan. Itu yang mereka cari. Dalam penjabaran apa yang Paulus katakan kepada Timotius, kita bisa mengkelompokkan menjadi 3 kelompok tersebut. Jadi, orang-orang yang pragmatis adalah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Mereka hanya berpikir mengenai apa yang praktis saja, ya, menyombongkan diri. Tidak peduli yang namanya agama, tidak mengekang diri, tidak suka yang baik, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya. Dan inilah tipe-tipe orang yang pokoknya saya maunya praktis-praktis saja. Pokoknya bisa diterapkan sehari-hari. Kalau pikirannya terlampau sulit, kalau perenungannya terlalu sukar, maka aku akan tinggalkan. Saya nggak suka nih mikir-mikir yang susah-susah, mereka bilang. Apalagi mikirin surga, mikirin besok aja sudah pusing, mikirin bisnis saja sekarang lagi masa corona sudah mumet, masa lagi mikirin apa yang Alkitab katakan, harus hidup nggak boleh begini, hidup nggak boleh begitu, nggak boleh main kanan, nggak boleh main kiri, nggak boleh main suap. Aduh, pusing sekali bikin hidup ini yang susah lebih susah. Ya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini hanya ingin melihatnya praktis-praktis aja deh. Nah, tapi saya ingin sampaikan satu hal, saudara. Orang kudus tidak mungkin ribet hidupnya. Oke? Orang kudus nggak boleh juga ribet hidupnya. Harus yang praktis-praktis saja. Tetapi nilai-nilai kehidupannya tidak didasarkan hanya dengan yang praktis-praktis. Nah, itu baru namanya orang Kristen, saudara. Berbeda dengan orang dunia. Orang Kristen seharusnya makin hidup kudus, makin hidupnya lebih praktis. Iya kan? Jauh lebih mudah mana? Hidup kudus yang praktis atau hidup ikutin semua trik-trik dunia justru lebih ribet, saudara. Iya nggak? Kalau punya 2 pembukuan, lalu ada pajak datang, aduh, bingungnya setengah mati. Benar kan? Tapi kalau hidup kudus, hidup benar, kita hanya lakukan sesuai dengan yang diminta. Kalau pemerintah nyatakan pajak sekian, kita lakukan. Kita laporkan apa aja yang ada. Maka hidup ini justru lebih tenang loh. Betul, saudara. Saya berjumpa dengan seorang bisnismen, dia berkata demikian, aduh Pak Pendeta, dulu kalau 2 standar di pembukuan, di keuangan, pusingnya luar biasa. Tetapi yang lebih repot adalah deg-degannya itu betul-betul terasa bahwa nggak bisa tenang kalau tidur. Tapi sejak dia ikut Tuhan, hanya pembukuan 1 saja, laporkan apa yang ada, pajak ya sudah, biarkan memang itu adalah bagian pemerintah. Hidupnya lebih tenang loh, saudara. Amen. Nah, yang kedua adalah relativis. Itu orang-orang yang dasar ataupun perilaku hidupnya didasarkan oleh lingkungan di mana dia bergaul. Makanya banyak orang membual, banyak orang memfitnah. Kenapa? Lingkungannya membentuk dia. Kalau yang satu saja orang-orang sombong semua gitu ya. Kalau omong-omong besar semua kawan-kawannya, ya kenapa saya nggak perlu jaga pikiran saya dan jaga perkataan saya juga bisa ngomong sombong gitu loh. Ya kan? Memfitnah, orang-orang yang suka ngomongin orang yang suka menjatuhkan orang lain. Kalau teman-temannya demikian, dia juga nggak merasa bersalah kalau dia memfitnah orang lain. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau
kita mau melihat masa depan seseorang, saya ingin beritahu satu hal. Lihatlah teman-teman sekelilingnya. Karena teman-teman sekelilingnya itulah yang akan menentukan masa depan seseorang. Orang tua, mari lihat teman-teman anak-anak kita seperti apa. Model-model relativis bukan. Kalau mereka model-model relativis, yang penting apa yang disepakati kelompok. Bahaya, saudara. Orang tua ngomong nggak didengar, saudara. Tapi teman bilang, pacarmu yang itu tuh. Karena dia tuh lumayan tuh. Uangnya banyak tuh. Dia walaupun ya ada main-main ya, walaupun nggak kenal Tuhan, walaupun nggak ke gereja, tapi lihat orang tuanya tajir. Hati-hati, standarmu siapa, saudara? Tapi disitulah kita akan lihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan menjadi relativis, karena dia tahu bahwa standarnya adalah firman Tuhan. Berikutnya, yaitu berontak terhadap orang tua, ya kan? Tidak tahu terima kasih. Itu yang tadi saya bilang. Kalau orang-orang relativis, anak-anak muda sekarang mudah sekali terkena, yaitu tidak mau dengar apa yang orang tua katakan, karena orang tua biasanya melihat memandang jauh ke depan. Tetapi anak-anak muda lebih suka mengenai hal-hal yang ada di depan mata. Hati-hati, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tidak mau berterima kasih, tidak mau berdamai. Ada saatnya, saudara, waktu saya menyetir, saudara, saya sedang berkendara naik mobil, lalu ada sebuah motor, dia melawan arah. Ada satu atau dua motor gitu ya, lawan arah, lalu menyenggol mobil saya. Saya buka kaca, ya kan? Lalu saya panggil, "Hei Pak, tolong kalau lain kali hati-hati kalau melawan arah." Gitu. Lalu si bapak itu, padahal ada cucunya di depan, ada cucunya dan anaknya ada di belakang, dia lebih marah dari saya. "Mau apa kau? Apa? Memangnya saya senggol?" Loh, mobil saya agak goyang dan saya perhatikan agak lecet. Loh, ini siapa yang senggol? Tetapi anak, bapak dan cucunya semua sepakat. Nah, itu dulu satu lingkaran. Semua sepakat. Enak aja ya, kami nggak nyenggol mobil bapak. Loh, ini saya bilang, apa tandanya di sini ada sedikit lecet? Itu mah bukan dari kami, emangnya kami nyenggol. Waduh, saya kadang-kadang begini, orang yang salah justru merasa lebih benar, saudara. Bahkan nggak tahu bagaimana minta maaf dan tidak mau berdamai. Dan saat-saat ini banyak sekali orang-orang demikian. Coba bilang kiri kanan, kayaknya gue tahu tuh siapa tuh orangnya tuh yang model-modelnya begitu tuh. Udah buat salah, bukannya minta maaf, malah garang lagi. Malah betul-betul lebih marah dia daripada gue. Kayaknya gue tahu tuh orangnya tuh. Ya, nah itu tanda-tanda akhir zaman. Nah, hati-hati loh, hati-hati. Jangan ribut dulu. Saya lihat ada kakak sudah mulai nyala-nyalain adik gitu ya. Ada adik mulai nyala-nyalain mamanya. Tunggu dulu. Sabar dulu. Karena saya dapati statistik masa-masa corona begini ya, pencurian mobil menjadi menurun. Ya kan, perampokan mal-mal tidak ada lagi, nol semuanya. Tetapi kekerasan rumah tangga berlipat ganda 100 kali lipat karena rumah tangga makin rame. Puji nama Tuhan, kita semua mau mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Nah, berikutnya, suka menjelekan orang, berkhianat. Ini adalah model-model orang-orang yang relativis, saudara. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya memperhatikan apa perkataan orang lain. Firman Tuhan begitu kuat, yaitu di dalam Roma 8, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mari penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga kita akan lihat bahwa kita bukan orang-orang yang mengikuti apa yang dikatakan masyarakat banyak, tetapi walaupun minoritas, bersama dengan Yesus menjadi mayoritas. Oh, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya kan, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Yesus cukup buatku. Karena dengan Yesus aku menjadi mayoritas. Bersama dengan Yesus hidupku penuh. Walaupun anak-anak muda, engkau nggak merokok, dibilang nggak zaman, kan sekarang ada rokok elektrik lagi, dijual di sekolah-sekolah. Hati-hati, jangan oleh karena mau masuk ke dalam satu pergaulan, engkau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka supaya diterima. Hati-hati, sekali lagi, dasar firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Amen? Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu hedonisme. Itu adalah sebuah gaya hidup yang sudah merambah kemana-mana. Betul, saudara, menjadi hamba uang, tidak tahu mengasihi, mengikuti dan menuruti hawa nafsu. Semua itu menjadi bagian kehidupan kita. Ada sekolah-sekolah
yang jarak sosialnya cukup tinggi mulai menerapkan satu hal, bahwa di sekolah tersebut tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai barang-barang bermerek, supaya menyadarkan bahwa setiap orang punya nilai yang sama. Dan saya rasa itu betul, saudara. Jangan sampai kita hanya terjebak kalau mau pakai sepatu harus sepatu yang bermerek gitu ya. Kalau mau pakai tas ya, ibu-ibu, wah harus mereknya Eropa. Saya nggak mau kalau pakai tas mereknya Sari Berkat gitu loh ya. Saya nggak mau deh kalau punya sepatu mereknya Jogja Jaya. Aduh, kok kayaknya gatel duluan gitu kalau dilihat. Tapi hari-hari ini kehidupan kita harus sadar bahwa kehidupan kita tidak ditentukan dari apa yang kita belanjakan, saudara. Kehidupan kita harus berdasarkan terhadap firman Tuhan yang kuat. Amen. Nah, karenanya itulah kondisi masa-masa akhir zaman. Mengapa ada musim-musim corona Tuhan izinkan? Masa-masa sukar Tuhan izinkan, saudara. Tuhan bukannya senang melihat kita susah. Tuhan bukannya melihat kita pekerjaan kita terhambat, ya pendapatan kita menurun, usaha-usaha kita, bisnis-bisnis kita mulai goyang, saudara. Dan Tuhan tertawa terbahak-bahak. No, tetapi mari kita lihat apa yang menjadi maksud Tuhan di balik masa-masa ini. Dan Dinas Kesehatan baru saja menyatakan ada penyakit kedua yang mengikuti corona. Penyakit corona memang begitu serius, tapi ada juga penyakit serius yang sepertinya tidak terdeteksi, tetapi ternyata nyata. Masalah-masalah mulai muncul ke permukaan, yaitu penyakit kejiwaan, saudara. Karena ketika ekonomi sudah mulai goncang, maka ini seperti efek domino. Hal-hal lain pasti akan juga terpengaruh. Hubungan dengan keluarga akan terpengaruh. Hubungan dengan kawan pasti akan terpengaruh. Dan kita masuk ke dalam tekanan yang berat, ada stres, ada tekanan-tekanan yang membuat kita memiliki jiwa yang gak tenang, tidak bisa tidur, bagaimana dengan menggaji karyawan bulan depan dan sebagainya. Karena bahkan bisnis-bisnis apapun sudah berdampak luar biasa, saudara. Disinilah kita perlu menggunakan masa-masa ini untuk merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Masa-masa corona ini, saya ajak kita semua untuk mari merenungkan prioritas di dalam kehidupan kita. Nah, bagian ayat firman Tuhan lain, yaitu Matius pasalnya yang ke-7, memberikan kepada kita pengertian apa yang Tuhan inginkan di masa-masa yang krisis seperti ini. Yaitu Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23 berkata begini, pada hari-hari terakhir, sekali lagi, hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi di sini kita melihat bagaimana ada perbedaan yang besar antara gaya hidup manusia dengan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita, juga termasuk para hamba-hamba Tuhan. Ayat yang ke-22, semua yang mereka lakukan hanya berpusat kepada egosentris, saudara. Baik pragmatis, relativis maupun hedonisme, semuanya berakar kepada kehendak diri sendiri. Orang-orang yang relatif akan berkata, loh kami bernubuat oleh karena semuanya menyukai tersebut, makanya saya bernubuat. Orang-orang pragmatis akan berkata, Tuhan, saya mengusir setan demi namamu. Tetapi di balik itu semua ada sebuah kepuasan diri, saudara, dan tidak mau tahu apa yang namanya rencana Tuhan. Hati-hati dengan kesembuhan-kesembuhan fiktif dalam tanda kutip, dan ingin cepat saja pokoknya keluar dari masalah. Ingin cepat saja yang namanya masalah menjadi selesai. Kalau ada yang sakit pinggang gitu ya, pengennya ditumpang tangan dalam nama Yesus, langsung sembuh dan besoknya sudah bisa berjalan. Tapi setelah itu makan lemak lagi, darah tinggi lagi, makan seafood yang punya kadar besi yang tinggi, lalu waktu makan udang bakar gitu ya, tumpang tangan dulu dalam nama Yesus. Semua roh-roh darah tinggi, semua roh-roh kolesterol aku tangking dalam nama Yesus. Nah, itu hal-hal yang praktis modelnya begini, saudara. Mau makannya enak tetapi nggak mau menerima akibatnya yang ditimbulkan. Tapi ada nama Tuhan, langsung saja
Bereskan itu semua dalam nama Yesus. Hati-hati saudara. Iman Kristen bukan didasarkan oleh pragmatisme. Dan bahkan juga bukan didasarkan kepada hedonisme. Hati-hati kalau kita di dalam pelayanan dan kita dipakai oleh Tuhan, jangan sampai ujung-ujungnya UUD saudara. Bilangan pasalnya yang ke-22, bilangan pasalnya yang ke-23. Kita akan mengenal seorang nabi yang bernama Bileam saudara. Bileam orang yang mendengar suara Tuhan dengan begitu tajamnya, tetapi dinyatakan di dalam kitab Yudas dan kitab Wahyu bahwa hatinya lekat dengan keuangan, dan di situ ketamakan dialah yang membuat seorang Bileam, anak Tuhan ini, nabi Tuhan ini, menjadi serong hati dan akhirnya tidak lagi mengikuti Tuhan. Hati-hati, masa-masa yang sukar sedang datang dan kita sedang menghadapi kehidupan yang begitu kompleksnya, tetapi hati kita harus cenderung kepada Tuhan. Karenanya saudara, bagaimana kita bisa mengukur kehidupan kita pada masa zaman-zaman akhir ini? Semua orang mengejar sukses, semua orang mengejar keberhasilan. Bahkan ada kalangan tertentu yang khotbahnya hanya mengenai berkat dan berkat dan berkat saja, bahwa orang Kristen tidak bisa miskin, orang Kristen tidak bisa sama apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak bisa menderita, karena penderitaan adalah dosa dan dosa adalah maut dan maut adalah kehidupan neraka yang kekal. Apa yang Tuhan katakan mengenai keberhasilan dan kesuksesan? Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang percaya. Katakan amen. Amen. Karena banyak sekali orang mengukur sukses melalui 4 hal, saudara. Coba kita angkat tangan kita, ya, baik kiri ataupun kanan, sama seperti kursi, ya, memiliki 4 kaki. Ketika 4 kaki ini menjadi kuat, maka kursi itu menjadi stabil, saudara. Nah, di dalam mencari kesuksesan, mencari keberhasilan, ada 4 hal yang menjadi sebuah pilar utama. Nah, coba kita angkat tangan kita, ya, baik kanan ataupun kiri, ya. Yang pertama, katakan sama-sama, keuangan. Amen? Kalau keuangan seseorang menjadi kuat, maka itulah salah satu hal kita katakan orang itu berhasil dalam hidup ini. Kalau dia memiliki investasi, dia memiliki jangka panjang, dia sudah memiliki segala sesuatu yang dia penuhi hari-harinya, dan bahkan dia memiliki tabungan masa depan, kita mulai katakan dia orang yang berhasil. Dan ketika dia bisa bahkan berbagi dan membuka lapangan kerja bagi orang lain, dia adalah pengusaha atau bisnismen atau orang yang sukses, ya kan? Keuangan. Yang kedua, keluarga. Katakan sama-sama, keluarga. Kalau seseorang sudah menikah, punya anak 4, punya keturunan yang begitu banyak, dan semuanya berjalan dengan baik, maka kadang-kadang orang berkata sukses. Pernah kan kita datang ke satu reuni, ya? Biasanya pertanyaan pertama yang dilontarkan teman kita sudah lama nggak ketemu kita, apa yang dikatakan? Berapa mobilmu? Enggak, saudara. Berapa rumahmu? Enggak, tapi yang ditanya apa? Berapa anakmu? Ya kan? Karena semua orang berpikir ya namanya berhasil itu, namanya sukses, punya keluarga yang baik, punya keluarga yang sehat, punya anak banyak, saudara. Nah, yang ketiga yaitu sosial, atau yang saya sebut nama baik. Katakan sama-sama, nama baik. Sosial. Ini poin yang ketiga. Buat apa punya uang banyak? Buat apa kalau kita punya anak banyak? Buat apa kalau kita punya pasangan banyak, punya istri banyak, punya suami banyak, tapi namanya tercoreng, saudara? Iya kan? Itu sebabnya dunia mafia tidak pernah menjadi cita-cita seseorang. Punya keuangan yang banyak, bahkan bisa menguasai satu daerah, semua judi, dan bahkan prostitusi dia handle semua, lalu dia dengan bangga berkata, ini nanti anakku yang akan mengikuti jejak langkahku. Nggak ada, saudara, orang tua yang modelnya seperti itu. Tetapi semua orang menginginkan yaitu nama baik. Dan yang keempat, kepribadian. Apa yang saya sebut kepribadian? Yaitu segala keinginan kita yang bisa tercapai sejak kecil, kita damba-dambakan dan kita impi-impikan, akhirnya kejadian, saudara. Tetapi ketika kita melihat bahwa 4 hal ini kita capai, kita mulai melihat kita mulai sukses, yaitu keuangan, ya, keluarga, nama baik, dan juga kepribadian ataupun pencapaian-pencapaian pribadi yang kita inginkan. Tapi saudara, ingat baik-baik apa yang saya ingin katakan. Tuhan akan rela menghancurkan yang menjadi hobi-hobi kita, pencapaian-pencapaian pribadi kita. Tuhan rela
dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi sehingga nama baik kita tercoreng dan kita difitnah oleh orang lain. Tuhan rela dan bahkan izinkan terkadang keluarga kita menghadapi badai dan topan dalam kehidupan ini. Bahkan Tuhan rela keuangan kita menjadi goyah dan menjadikan kita nol besar di hadapannya. Tetapi untuk apa? Kalau semua ini diperlukan untuk menjadikan kita memiliki karakter yang sesuai dengan gambarannya. Itulah yang disebut di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, saudara. Amen. Kekristenan, puncaknya lah, keberhasilannya adalah, kesuksesannya adalah ketika kita segambar serupa dengan anaknya. Oh, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Amen. Inilah yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita melihat di akhir zaman ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang semakin serupa dengan gambaran anaknya. Dan kita akan lihat ketika kita semakin serupa karakternya dengan Tuhan, ketika kita semakin kudus hidupnya, ketika kita semakin benar kehidupannya di dalam Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, bentuklah kehidupan saya, bentuklah saya di masa-masa sukar ini, dan ketikanya saya semakin mengenal siapa jati dirimu, dan aku menjadi serupa dengan gambaranmu. Disitulah Allah Bapa akan berkata, lihatlah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Marilah kita mengejar perkenanan Tuhan di dalam masa-masa akhir zaman ini, dan lihatlah Tuhan akan menopang kita dan mengangkat kita. Sama seperti dalam 1 Petrus berkata, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, Tuhan menentang orang-orang yang pragmatis, relativis, dan juga hedonis. Tetapi Tuhan akan mengangkat orang-orang yang rendah hati di hadapannya dan meninggikan dia pada waktunya yang percaya. Katakan amin. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini, dan kiranya kita semua semakin teguh, semakin berpegang firman Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar, khususnya di akhir zaman ini, karena Alkitab sudah menyatakannya. Mari kita bersiap-siap menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kokoh menghadapi segala sesuatu. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa dan kami bersyukur ya Bapa, karena kebaikan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dan saat ini kami mau membuka hati kami lebih dan lebih lagi. Dan saya berdoa ya Bapa, Engkau sendiri yang menilik isi hati setiap orang, dan Tuhan sendiri yang memulihkan setiap orang yang memiliki kebutuhan dan kerinduan akan Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara, pada saat ini saya ingin mengambil waktu sebentar. Saya akan berdoa buat jemaat-jemaat sekalian, yaitu jemaat gereja Oikos di Bogor, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menunjukkan rencananya yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa bagi setiap kepala-kepala keluarga. Begitu banyak tekanan-tekanan yang engkau sedang hadapi, begitu stres, bahkan engkau tidak bisa tidur, bahkan ada yang harus minum obat, saudara, sehingga bisa menenangkan dirinya. Tapi saya berdoa pada saat ini, Tuhan sendiri yang akan menopang engkau. Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Dan justru di saat-saat ini, engkau sedang berkata, apa yang harus kulakukan? Tuhan, kalau engkau ada, tunjukkan dirimu. Saya ingin sampaikan satu hal, justru Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu. Dan ketika engkau mau melepaskan diri dari semua perilaku teman-temanmu yang buruk, ketika teman-temanmu stres, ketika teman-temanmu begitu dalam tekanan, mereka lari ke obat-obatan, mereka lari ke minum-minuman keras dan ke hobi-hobi yang gak jelas, saudara. Tetapi engkau lihat, ketika engkau dalam tekanan, gunakan lututmu dan lihatlah Tuhan mulai bekerja. Karena kekuatanmu akan muncul ketika engkau berdoa dan engkau curahkan hatimu. Sama seperti anak kecil di hadapan bapaknya. Tuhan katakan, Tuhan, aku sudah gak tahu apa yang harus kuperbuat. Tolong aku Tuhan, pikiranku sudah buntu Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Tapi lihatlah, ketika engkau membuka hati, Tuhan akan datang dan memulihkan engkau. Dan engkau akan mendapatkan kreativitas dan ide-ide yang baru daripada Tuhan. Memang ini bukan saat-saatnya untuk mendapatkan berlimpah, tetapi ini saat-saatnya untuk minimasi pengeluaran, menggunakan apa yang ada dan tetap bertahan sampai semua masa-masa yang sukar ini berakhir. Sehingga berdoa untuk para ibu
yang saya sense ada jemaat-jemaat, khususnya para ibu, yang tidak bisa menerima keadaan atau kenyataan ini, lebih khawatir dibandingkan suaminya. Suaminya merasa kuat, suaminya merasa masih bisa bertahan. Tetapi ketika istri khawatir, maka semua di dalam keluarga pasti akan goncang, saudara. Karenanya para istri, tenangkan dirimu. Justru di saat-saat ini, pertolonganmu dan juga kekuatanmu dibutuhkan oleh pasanganmu. Karenanya berdoalah kepada Tuhan, dan engkau akan lihat ketenangan mulai Tuhan berikan. Kalau engkau khawatir akan anak-anak, kalau engkau khawatir apa yang akan terjadi di masa depan bagi anak-anakmu, tenang. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tetapi tidak pernah kulihat sekalipun anak-anak orang benar meminta-minta roti. Amen. Percayalah kepada Tuhan. Semua ini sedang ada di dalam tangan kendali kuasa Tuhan. Masa-masa sukar memang sedang datang, memang sedang kita alami. Tapi itu tidak berarti iman kita boleh luluh, iman kita boleh goyang, iman kita boleh hancur. Tapi justru di saat-saat inilah iman kita semakin menerobos dan semakin kuat. Haleluya. Saya juga berdoa buat ada anak-anak muda yang mulai berpikir untuk bahkan bunuh diri karena bisnisnya sudah mulai berhenti, modal sudah masuk cukup banyak, dan aduh apalagi yang bisa aku perbuat. Saya ingin sampaikan satu hal, tahan niatmu, tahan pikiran-pikiran gilamu, tahan pikiran-pikiran yang melayang-layang dan ada suara-suara yang masuk ke dalam pikiranmu dan kau nggak tahu lagi apa yang harus kau perbuat. Kau akan lihat ketika engkau serahkan semua itu dan kau hadapi dengan gentleman, lihatlah ada pertolongan Tuhan dari orang-orang yang tidak mengenal engkau secara langsung, dari orang-orang yang tidak engkau kenal secara erat, tetapi ketika engkau berserah sama Tuhan, pertolongan itu datang dari orang-orang yang tidak engkau sangka-sangka. Jadi, jadilah kuat dan engkau akan lihat pertolongan Tuhan menjadi sempurna. Saya percaya gereja Oikos, seluruh jemaat, bahkan gembalanya diberkati Tuhan luar biasa, terutama di masa-masa ini, untuk tetap bertahan, tetap setia kepada Tuhan, dan lihatlah pertolongan Tuhan sedang datang. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya, Pastor Dr. Daniel Benjamin, terus berdoa buat jemaat sekalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah tadi khotbah yang luar biasa dari Bapak Pendeta Dr. Daniel Benjamin Saragi, MTH, dan apa yang Bapak Benjamin sampaikan tadi adalah sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan ingin setiap kita sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah firman Tuhan tadi boleh terus membuat kita semakin mengerti bahwa hidup ini adalah sangat penting bagi Tuhan. Apalagi di hari-hari terakhir ini, Tuhan sangat mengharapkan kita untuk kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepadanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita datang di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan di tengah-tengah kita hari ini, dan biarlah urapan dari Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan Bapak Ibu sama-sama. Tanda mujizat. Haleluya. Menyertai setiap langkah kita. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, kau sempurna. Mari akui Dia dalam rencana Tuhan dan juga karya Tuhan bagi kita semua. Haleluya.
ku serahkan Ya Bapa. hidup. Oh, haleluya. Amin, Tuhan. Murnikan Dengan rohmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidup kami, Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari Bapak Ibu, kita yang mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, biarlah kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Pujian adalah doa kita Bapak Ibu. Sungguh Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan atas setiap pujian kita kepada Dia. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, kau bersamaku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang hebat dan luar biasa. Engkau memberikan kepada setiap kami Tuhan hati yang terus hidup dalam karya dan rencana-Mu yang mulia Bapa. Dan kami mau terus sungguh-sungguh Tuhan hidup melakukan kehendak-Mu Bapa sampai akhir hayat kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau terus bergerak bersama-sama dengan kami Tuhan di hari-hari terakhir Bapa, di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Kami sungguh terus melihat bagaimana Engkau terus mengajar kami Tuhan, mendidik kami untuk menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan biarlah terus firman-Mu ini Tuhan mengajar kami, menguatkan kami dan mendewasakan kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan sungguh ada di hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berdoa buat bangsa ini Tuhan, Indonesia yang kami kasih Tuhan. Berikan terus hati-Mu bagi bangsa ini Tuhan, supaya Indonesia boleh menjadi bangsa yang berbeda Tuhan, di mana ada kasih setia Tuhan yang luar biasa atas bangsa ini, sehingga Indonesia boleh sungguh-sungguh bisa mengatasi segala masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh banyak orang-orang di dunia saat ini Tuhan. Indonesia akan menjadi bangsa yang terus maju Tuhan, bangsa yang terus berjaya Tuhan, bangsa yang terus hidup di dalam keberkatan-Mu Bapa, kemurahan-Mu terus ada atas bangsa ini Tuhan. Sehingga kami semua umat-Mu Tuhan di Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia Tuhan, kami semua mengalami dan merasakan sungguh perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Bapa atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya pemerintahan Indonesia dalam tangan-Mu, dan biarlah pemerintahan Indonesia di bawah Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, mereka berdua boleh terus bersama-sama dengan jajarannya bisa terus menjalankan roda pemerintahan Indonesia ini dengan sungguh-sungguh terus menjadi berkenan dan menjadi berkat bagi semua rakyat Indonesia Bapa. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga serahkan jemaat-Mu Tuhan, Gereja Ekos Bogor dalam tangan-Mu Bapa. Biar kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami boleh mengerti dan kami boleh menaruh firman-Mu Tuhan di hati kami Bapa, sehingga kami boleh terus berjalan sesuai seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami, berkat-Mu melimpah Tuhan atas rumah tangga kami, atas pernikahan kami, atas keluarga kami Tuhan, atas anak-anak kami, dan juga atas bisnis kami, pekerjaan kami,
Dan seluruh bidang yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dan melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua penyertaan-Mu yang luar biasa atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami setiap waktu dan setiap hari Tuhan. Terus bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang bagi kita semua. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan Tuhan telah memberikan kehidupannya kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam diri kita, yang mengajar kita, mendidik kita, bahkan menguatkan kita dan menolong kita untuk terus hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Dan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa, kami sedang mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini satu firman terus mengingatkan kita, biarlah kita terus, jangan lupa Bapak Ibu, seperti firman Tuhan hari ini katakan apa? Biar kita mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Tetap semangat, tetap kuat, dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.